Ini bulan Juni. Iya. Jadi kalau mau ngobrolin tentang ini bulannya Bung Karno, ngobrol mending di warungnya Cang Doni aja. Ya, sambil ngopi ya? Iya, jadi bisa santai gitu kan. Bener dong, di sini Lebih kan jelas. paling Kita tepat sebagai bangsa Indonesia harus menghargai para pejuangnya, para pastinya. bangsanya. Wajib itu, Kang. Iya. Mana ini yang Cang? Nggak ada Cang Doni. Mana nih? Warung ditinggal-tinggal. Dosa ditinggal. Assalamualaikum. Maaf. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kemana Dari mana, aja? Cang? Ini saya dengar-dengar kan katanya ada emas batangannya Pak Karno. Jadi saya berharap juga. Terus warung mau ditinggal? Enggak Mau- juga, mau supaya- alih bisnis mas batangan? Ya supaya maju juga lah kehidupan gitu loh. Oh ya, Tahu udah kan benar begitu. sih, udah mau pindah bisnis. Niatnya emas. bener, cuman caranya, Cang. Oh. Nggak ada Mending yang nanti kita tanya ke pakar yang jelas ini Siap, soal siap, mas siap. batangan Bung Karno. Gue duduk mana situ apa sini? Sini. Cang, berarti langsung kopi tuh bikinin. Iyalah. Ini saya udah siapkan ini. Airnya juga sudah matang. Mantap. Wes mantap, berarti jenius dia. Ah, sudah. Nah, Cang, tadi kan nyinggung soal emas batangannya Bung Karno ya, Siap. gitu kan. Nah, ini sebenarnya bulan Juni Kita, nih iya, bahas kita nih. juga mau ngobrolin soal Bung Karno. Wah, tepat sekali dong pikiran saya ke situ ya. Wes. Cerdas berarti nih. Iya. Alhamdulillah. Kan mikir emasnya apa mikir Bung Karnonya nih? Emasnya Ya. juga. Jujur. Itu dia. Jujur. Jadi Jadi gini, Gimana Ki? kita ngobrol ke teman-teman, kasih tahu bahwa oke, teman-teman, ini bulan Juni biasa disebut bulan Bung Karno karena di bulan Juni ini kelahiran Bung Karno dan juga kelahirannya Pancasila ya. Idenya ya. Idenya gitu. Dan cerita Bung Karno itu nggak akan ada habisnya. Makanya kita batasi Bung Karno masa kecilnya seperti apa sih? Terus kita kenal Bung Karno istrinya banyak, seperti apa sih kisah cintanya? Nah kebetulan nanti kita akan kedatangan teman kita yang akan gabung di Cafe Puisi. Siapa ya. tuh Ki? Pak Roso. Wah, Pak Roso. Roso udah saudara pokoknya sih ya berarti ya? Udah nulis buku tentang Bung Karno tuh sabrek-abrek lah. Beliau sampai dipanggil ke Jepang untuk ini karena kecintanya pada mengulik tentang Bung Karno. Dipanggil ke Jepang oleh Ibu Ratnasari Dewi, Wah. bisa ketemu langsung di sana, Oke, ya kan? oke, iya. Jadi Bung Karno itu kan ajarannya banyak tuh tentang berdikari, tentang baru kita harus percaya diri di hadapan bangsa-bangsa, bahwa kita tidak boleh apa namanya lemah, ya kan? Makanya kan slogan-slogan berikan saya 10 pemuda akan kuguncangkan dunia, kira-kira begitu. tapi kalau pemudanya kayak Cang Doni Oh, terguncang ya tapi nggak ya? ini dulu pemuda loh. Oh iya, bener, dulu bener. pemuda. Pernah muda ya, Cang? Pernah muda. Saya juga Kopi mana mencintai nih kopinya? Pak Karno sejak dulu sampai sekarang juga. Oh, Karena gitu. kecintaan saya kepada Iya, presiden iya, pertama, saya jadi ya istilahnya apa ya, menyukailah begitu. Bung Karno lahir tanggal berapa? Nah itu dia. Kalau soal ditanya begitu, karena saya suka juga. Gitu. Nah ini aja nih, ini jebakan kuis yang sering jebakan. Bung Karno lahir di Blitar apa di Surabaya? Nah itu dia tuh. Kalau setahu saya, ya dengan ada baca-baca selingan buku, kata sih wafatnya di Blitar, lahir di Surabaya, kayaknya begitu. Dimakamkan di Blitar. Blitar, makamnya ya. gitu. iya, iya, Itu iya, bener nggak itu? Nanti kita tanya-tanya. Nah, Waalaikumsalam. Waduh. sehat Roso. Cang Silakan sehat. Doni, sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Kopi laris? Kopi alhamdulillah hari sini. Siap, nanti saya sedangkan. Jadi gini Mas, ini bulan Juni kita nongkrong namanya Cafe Puisi. Itu yang jaga Cang Doni itu bikin. Tadi dagangannya speaker udah mulai rame tuh. Udah ada Nah, kita peningkatan. kan pengen pembicaraan yang lebih ada isinya lah. Kalau misal ngomongin Bung Karno kan Pak Roso lah, ya kita tahu pakarnya lah gitu kan. Enggak juga. Istilahnya udah semua TV udah mengcover beliau nih. Jadi mau nanya apa aja monggo. Nah kebetulan kita pengen tahu masa kecil Bung Karno. Sebab ada dua pertanyaan nih. Bung Karno ada yang bilang anaknya Pakubuwono 10. Nah yang kayak gitu-gitu. Iya. Monggo Mas. Ya, terima kasih. Jadi kita bicara normatif saja Normatif, nih. ya. Jadi kalau bicara yang tidak normatif takutnya menyesatkan sejarah yang sudah tertulis. Oh. Karena saya orang yang percaya bahwa sejarah akan mengalir menemukan jalan kebenarannya sendiri. Oke. Jadi entah dia anaknya Raden Sukeni atau Pakubuwono 10 itu biar aja sejarah akan membuktikan. Oke, Kita oke. yakinkan bahwa dia anaknya Raden Sukeni Oke. dengan Ida Ayu Nyoman Resriben orang Bali yang lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Iya, Itu iya. dulu ya, Iya, poinnya iya, ya. iya. Apalagi nih? Masa kecilnya. Masa kecil Soekarno itu kalau kita baca dari beberapa literatur, dia sangat nakal, orangnya nakal, tapi nakal dalam konteks usil ya, kreatif menurut saya.
Jadi contoh dia kan lahir di Surabaya, kemudian karena orang tuanya tuh guru, pindah tugas ke Mojokerto, dia pindah ke Mojokerto. Nah, ketika dia siswa ELS ya, itu setingkat sekolah dasar sama menengah itu ya, ELS itu indikasi kenakalnya begini. Kalau teman-temannya main gasing dan gasing dia tuh nggak menang-menang, itu gasing yang menang itu bukan diambil, dibuang, kelempar. Sehingga gasing dia yang paling juara kan gitu kan. Dia nggak mau kalah gitu ya. Nggak mau kalah. Kalau ada kebiasaan anak-anak kecil kan pasti manjat pohon. Dia tidak pernah mau berada di dahan di bawah temannya. Dia harus di dahan yang tertinggi di antara teman-temannya. Artinya semakin ke atas dan semakin kecil. Dan ketika dia jatuh ya pasti paling sakit kan itu. Itu satu. Tapi dia juga orang yang sangat sportif dan sangat setia kawan. Jadi kita bisa imajinasikan pada tahun 1910, 11, 12 sekitaran itu Soekarno beranjak kecil ya menuju ke SD gitu. Itu kan hidup dalam zaman kolonial Belanda, di mana sekolahnya juga kebanyakan orang Belanda, dan kita tahu lah Belanda menganggap orang pribumi itu inlander. Kotor, sering dibully kalau anak sekarang gitu kan. Dan dia selalu berdiri paling depan untuk membela teman-temannya. Walaupun akhirnya dia bonyok gitu loh, dipukulin sama teman-teman bule yang notabene pasti badannya lebih gede gitu ya. Itu beberapa catatan masa kecil Soekarno. Artinya memang sifat kompetitifnya itu sudah ada sejak kecil ya? Iya, dan dia juga menceritakan itu jiwa kepemimpinannya sudah ada. Jiwa kepemimpinan. Iya, jadi kalau membela yang lemah mungkin ya. Membela yang lemah dan kemanapun dia berjalan, teman-temannya di belakangnya, nggak ada di sampingnya. Jadi kayak ngekor Soekarno kemanapun dia ngikut. Itu sudah muncul dari kecil sebenarnya ya. Nah mungkin kita kan dalam tema ini pengen tahu cinta pertamanya Bung Karno. Nah, gitu. menarik. Iya, ini Lebih menarik lagi, kita hidangkan kopi dulu. Oh iya itu. Ini aduh. Biar Ngomongin rasa cinta tanpa rasanya kopi nih. nggak jadi cinta, menarik. baru cinta ya kan? Iya. Kalau orang tamu jauh tuh selalu disediakan Cinta kopi. harus dengan kopi, Cang. Kopi. Betul. Ayo Pak Roso. Terima kasih, Cang. Cang Dun ini penuh cinta berarti. Luar biasa. Mantap. Saya Tapi menyukai. udah nemu pada cinta belum, kopi Cang? hitam. Ya insya Allah sih menemukan. Gorengannya juga, Cang. Oh iya Sekalian siap ya, langsung. kan, Oke. Terima kasih, Cang. Iya. Coba dulu nih. Silakan. Iya. Mantap. Mantap ya. Roso. Ini sekalian gorengannya juga. Biar ada rasa-rasanya juga nih. Gitu. Kalau mau ngomongin tentang sejarah kan kalau nggak ngemil nggak enak. Ini pasangan. Nanti cemilannya Terima masuk, kasih. sejarahnya hilang. Itu kalau yang udah Mas Roso ini mah nggak bakal hilang. Iya, Kecuali iya. Om Bismar ini langsung udah. Larinya ke saya. Ya, kembali ke laptop. Saya akan coba ceritakan masa remaja Soekarno yang erat kaitannya dengan masa-masa percintaan. Tapi ini para pemirsa harus dipahami bahwa motivasi dia memacari noni-noni Belanda, satu dendam. Dia tuh dari kecil ketika dia masih suka bermain ke sawah bersama yang namanya Wagiman, itu sudah dicekoki tentang kolonialisme dalam bentuk cerita pewayangan. Jadi dari kecil dia sudah tertanam mindset bahwa ini bangsa saya terjajah, gitu loh. Dan yang menjajah adalah bahasa Belanda. Jadi satu ada rasa dendam ingin menguasai. Jadi dia dikuasai bangsanya, paling tidak dia sebagai remaja ganteng loh dia tuh, kemudiannya ganteng dan cerdas juga. Balik memacari noni-noni Belanda. Yang kedua tujuannya adalah belajar bahasa Belanda, gitu loh. Langsung dari narasumbernya ya? Langsung. Native kan? speaker. Native speaker. Iya. Nah, tercatat dia pacaran umur 14 tahun. Pertama kali pacaran 14 ya. tahun ya? Saya nggak tahu ini anak Saya sekarang perlu 12 tahun dituduh apa nih. tidak ini. Saya 12 tahun dulu. 12 tahun ditolak, Cang? Ditolak. Umur 12 tahun apa 12 tahun dikali ditolak? Ditolak 12 kali. Ditolak dulu ya. Pacar pertamanya namanya Rika Melhuisen. Rika Melhuisen. Ya tentu dia berkebahasa Belanda. Dan Rika keluarga. umur berapa waktu itu? Umur 14 perbandingannya? ya setara, sekelas. sekelas. Dia anak ELS ya. ELS itu gabungan SD SMP lah di Belanda. Bahasa pengantin adalah bahasa Belanda. Nah itu di Mojokerto. Sehingga dia menceritakan bahwa pengalaman ciuman pertama ya dengan Rika ini. Gitu loh. Nah, ini umur 14, Cang. Untuk 14 ya? Aduh. Waduh. Dia nyium Nah. aspal tuh. Gasruk ini mah.
Nah, kebiasaan ini kemudian ternyata berlanjut. Jadi kalau kita lihat itu di literatur setidaknya sependek pengetahuan yang saya punya, itu dia tidak pernah pacaran sama pribumi. Oke. Saat Jadi, itu ya. 5 pacarnya waktu ELS dan HBS itu 5 Belanda semua. Orang di Belanda semua. Jadi tadi ya pertama motifnya itu ya, motifnya itu. Setelah dendam dan ingin belajar bahasa Belanda. Lulus ELS, ya putus, dia pindah ke Surabaya. Di Surabaya dia oleh bapaknya dititipkan pada tokoh pergerakan waktu itu, namanya Haji Umar Said Cokroaminoto, Hos Cokroaminoto di Surabaya, Gang Penele. Disinilah dia mulai petualangan cinta remajanya kembali. Entah cinta monyet atau cinta King Kong, saya nggak tahu. Tapi dia ada beberapa perempuan noni Belanda yang dia pacari, yaitu sudah mulai lumayan umur 15-an ya, udah lagi puber-pubernya lah ya. Setelah Rika ada namanya Min Hessels dari keluarga Hessel. Nah, ini nggak lama juga dia kemudian tertambat hatinya dengan yang namanya Laura. Setelah Laura, cinta ketiga dia mengaku tidak ingat namanya, tapi dia dari keluarga Rat. Ya, cuma yang dia ingat adalah Rat ini rumahnya itu bertolak belakang dengan rumah dia. Oh, belakang-belakangan. Hanya untuk supaya ketemu. Dia rela tuh pulang sekolah muter ke sana baru balik ke rumahnya gitu loh. Oke. Itu dengan Rat. Nah, bidadari yang dia puja adalah yang kelima. Itu namanya Min Hessels. Dari keluarga Hessel. Itu yang dia gambarkan rambutnya kuning, pipinya merah, merah mawar gitu. Dia seorang pujangga loh Soekarno itu, puitis kata-katanya kan. Dia betul jatuh cinta sama Min Hessel itu. Dan saat itu malah ada cerita bahwa dia sudah berani melamar. Dia betul-betul datang melamar ke keluarga Hessel. Dan Anda tahulah responnya seperti apa. Ini ada Irlander kotor datang ke rumah saya mau melamar anak saya. Dihardik habis-habis sama bapaknya. Dimaki habis itu. Dia gemetar ya, dia kabur lah. Itu cerita pacarannya Soekarno. Gitu ya. Itu cukup gentle ya, datang ke rumah ceweknya umur segitu. Buat saya luar gitu biasa. Ya, Itu berani sekali loh dia. Dia sudah pakai beskap ya waktu itu. Kan kalau siswa Jawa kan pasti anak ningrat ya. Pakai belangkon, pakai beskap kan jas Jawa kan beskap ya. Kayak gitu ya. Dia udah parlente sekali lah. Nah, yang menarik di rumahnya Haji Omar Said Cokroaminoto di situ kan konon ada Kartosuwiryo, ada tokoh-tokoh pergerakan yang lain. Dari situ kan ada pergulatan lah kira-kira. Mungkin suasananya seperti apa di? Ya, ini kalau kita lihat bahwa Cokroaminoto di mata Bung Karno adalah maha guru. Dia tuh betul-betul orang yang menggembleng Soekarno. Cokroaminoto buat Soekarno bukan bapak yang setiap saat mau dan bersedia menerima keluh kesah, tidak. Dia mengaliri Soekarno dengan buku setiap hari. Ngasih buku. Ini bedanya, Anda bisa bayangkan lah, umur 15, 16, 17, dia sudah bisa 5, 6, 7 bahasa asing. Referensi anak umur HBS itu, kalau sekarang anak SMA lah, itu udah baca tentang Thomas Jefferson. Dia mempelajari tentang Declaration Independence Amerika. Dia kaji lagi George Washington. Dia kaji lagi pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh buruh dari Jerman maupun dari Rusia, Soviet ya. Dia juga belajar tentang sosialisme dari tokoh-tokoh Gladstone, ada Rousseau, ada macam-macam. Dia semua dialiri dari Cokroaminoto. Buku-buku itu tadi ya. Jadi kalau yang saya baca itu setiap sudah kan kamar Soekarno itu, mohon maaf, dia Soekarno itu relatif siswa paling muda di antara para penghuni rumah kos Cokro yang lain. Yang kelak kita semua akan mengetahui dia sebagai tokoh-tokoh lah, tokoh-tokoh yang sangat terkenal. Semaun, itu tokoh PKI, siapa yang nggak tahu nih? Semaun, Alimin Musso, ini tokoh PKI. Ada di situ semua ya? Di situ. Ya waktu itu belum berafiliasi kepada komunisme. Dia masih sama-sama murid tarekatnya Cokroaminoto, dia kan ketua Sarekat Islam, ya kan? Di sana ada Kartosuwiryo, yang kemudian dia terkenal mendirikan negara Islam, ya kan? DITII. Ya. Di sana juga ada Agus Salim, diplomat pertama kita yang luar biasa jagoan. Dan ada Soekarno. Dia paling muda dan mendapatkan kamar tuh paling belakang.
Bisa dua kemungkinannya. Memang rumahnya sudah nggak ada kamar lagi, atau itu biaya kamar yang paling murah. Murah. Karena digambarkan dia nggak ada jendela, nggak ada penerangan. Dia aja pakai lampu teplok zaman dulu ya. Jadi dia untuk baca di situ. Makanya kalau dia sudah sakit matanya dia keluar. Nah, dipanggil sama Cokro, duduk. Jadi ini Cokro, ini Soekarno di bawah. Nah, dia baca buku dikasih. Nggak ada sejajar ya? Nggak ada sejajar ya? Tetap tidak. Jadi seperti itu modelnya. Dikasihlah buku-buku, dia pelajari itu semuanya. Inilah Kawah Candra di Muka. Dan terbukti kemudian di antara murid-murid Cokro, saya menyimpulkan, Soekarno nggak pernah mengaku ini. Saya menyimpulkan dia murid kesayangan. Karena ketika Cokroaminoto memberi materi ceramah keliling Indonesia, Jawa utamanya, yang dibawa selalu Soekarno. Bahkan kalau misalnya ada undangan untuk berceramah, Cokroaminoto berhalangan atau dia ada agenda double, Soekarno dipinta mewakili Cokro. Gitu. Jadi ini kelihatan bahwa Cokro sudah jatuh hati kepada seorang Soekarno yang memang brilian gitu. Bayangkan umur 16-an, 17. Jadi artinya awal-awal Bung Karno itu udah dicekokin dengan syarikat Islam ya. Paling nggak kan pemikiran itu. Iya, paling tidak syarikat Islam dulu. Tetapi bahwa di situ dia belajar tentang sosialisme. Komunisme, tidak hanya Islam gitu loh. Dan juga tentu saja nasionalisme. Gitu loh. Karena Cokro juga betapapun ini adalah orang yang masyarakat Indonesia, dan saya setuju adalah tokoh kita yang dinobatkan sebagai raja tanpa mahkota. Ketika itu Cokro luar biasa pengaruhnya. Orang pertama loh yang bergerak. Dan didikannya semua menjadi tokoh-tokoh semua. Gemblengan dia jadi tokoh semua. Terus belajar pidato juga di rumah Cokroaminoto. Pidato ada lain lagi. Begini ceritanya. Soekarno kecil itu punya, saya menyebutnya gift lah. Jadi kalau misalnya dulu ada, saya lupa cerita masa lalu yang anak kecil yang kalau dimegang sesuatu bisa sembuh gitu loh. Soekarno kecil punya kesaktian itu. Nah, itu hilang ketika dia di Mojokerto lompat ke atas meja memprotes. Ketika si dosen, si guru membentuk semacam studi club. Karena itu kelompok belajar lah. Dan diminta bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Itu Soekarno lompat ke atas meja protes. Kenapa tidak bahasa Melayu? Kenapa tidak bahasa Indonesia? Inggris hanya sekian ribu kilometer, Indonesia sekian ratus ribu kilometer. Penduduk Inggris hanya sekian, Indonesia penduduk sekian. Gitu loh. Dan kita tinggal di bumi Indonesia, itu SMP loh. SMP udah berani ya Mas ya? Dia ketika itu sudah mulai pandai berpidato. Tentu saja makin terasa ketika dia menyaksikan Cokro, gurunya. Cokro juga seorang orator yang luar biasa. Gitu loh. Dia belajar dari Cokro. Ditambah dia memiliki referensi yang luar biasa banyaknya. Bisa bayangkan lah, ada semacam istilahnya, ini contoh, ini teladan, ini figur yang saya anut. Saya punya referensi. Dan deket lagi. Jadi modal untuk dia sebagai pembicara ulung itu ada di rumah Cokro. Tetapi memang ada proses di mana satu cerita setiap hari dia latihan pidato di kamarnya. Entah pidato menirukan Thomas Jefferson, George Washington, Rousseau, Gladstone, Garibaldi, siapapun. Dia tirukan dari teks itu, dia baca itu keras-keras di kamar yang pengap. Makanya pernah ada satu cerita yang unik bahwa ketika itu Soekarno suka diledek sama Kartosuwiryo, gitu loh. Untuk apa kamu Karno? Pidato hanya kepada tembok dan cicak di dinding katanya. Gak ada mendengar kamu katanya. Iya, dia gak bisa ngomong apa-apa, diberi sama seniornya kan. Dia hanya bisa membalas, alah Karto kamu orang kecil, selamanya akan jadi orang kecil. Tubuhnya kan lebih kecil. Itu udah seperti itu. Balasannya itu ya. Iya, dia udah berarti pidato di situ. Dia latih pidato tiap hari, memang kayak dia kayak udah tahu bahwa dia merasa perlu untuk berpidato. Mungkin ketika itu dia belum berpikir bahwa kelak saya akan jadi pemimpin, gitu loh. Tapi dia punya kebutuhan untuk berpidato karena dia sebaik Cokroaminoto. Karena dia sering diminta mewakili Cokro. Dalam konteks syariat Islam. Nah, ketika dia berpidato mewakili host Cokroaminoto, apa yang disampaikan? Itu juga mungkin udah persatuan atau materi-materi pidato yang ini kan syariat Islam. Tentu semuanya atas dasar keislaman, tetapi Cokro membumbui dengan namanya sentimen
perlunya kita merdeka. Udah mulai Sudah ada kelihatan ya. Kemerdekaan di situ tuh ya. Iya, munculnya. dan Oke. kalau kita tahu Cokro itu kan beberapa kali ditangkap, gitu loh. Iya, iya. Jadi saya sih mengimajinasikan ini tanpa data ya, ini aja kesimpulan saya. Pidato mungkin normatif, aktivis zaman waktu itu selalu diawasi oleh PID. PID itu polisi intelijennya Belanda. PID, oke. Itu kayak kita serse kali ya, Serse, ya. atau orang intel gitu. Wah ini Cokro mau pidato. Itu pasti udah ada yang nginteli gitu. Nginteli. Nah, jadi itu pasti normatif pidatonya lah, mengajak ke arah kebaikan lah. Tapi di luar itu kan dia punya masa. Mungkin pas saat di ruang tunggu sama beberapa dekotnya, dia itu sudah dia susupkan tentang pentingnya kita punya kesadaran bahwa kita dijajah dan kita harus lepas dari penjajahan. Makanya muncul gerakan buruh di mana-mana, muncul gerakan kesadaran nasionalisme di mana-mana. Itu adalah embrio dari bangsa kita yang kemudian bertekad untuk lepas dari penjajahan Belanda. Nah, kita kan pengen tahu juga ya Bung Karno dan istri-istrinya gitu kan. Itu kan itu menjadi menarik lah, karena itu sisi lain itu dari seksi lah, cerita-cerita yang seksi. Sebenarnya kalau misalnya mau ngomongin pergerakan lebih banyak lagi, waktunya tentu terbatas ya. Jadi kita persempit ke dunia cinta sambungan dari ini. Dan apalagi nyambung di pentingnya. Iya, nggak enak rasanya. Dan apalagi istri pertama dari Bung Karno kan putri dari Haji Omar Said Cokroaminoto. Nah itu gimana tuh, kok bisa sampai menikah dengan Ibu Utari? Iya, saya katakan tadi bahwa pertama Cokro dengan Sukeni ayahnya Bung Karno itu berteman, berteman. Yang kedua Cokro kemudian melihat bahwa ini Soekarno anak yang cerdas. Ya pinter, dia layak. Tetapi yang meminta dia jadi menantunya bukan Cokro. Jadi pamannya, jadi sekelilingnya mereka yang meminta untuk menikahi. Tetapi kan waktu itu Utari masih anak-anak. Karena itulah disebut sebagai kawin gantung. Jadi gantung. Ada akad, tetapi tidak berhubungan karena masih anak-anak. Bayangan saya sih bahasa vulgarnya belum menstruasi kayaknya. Gitu loh. Iya, masih anak-anak. Jadi disebut sebagai kawin gantung. Karena zaman dulu sih lebih lama ya masa. Iya. Dan ya cerita menarik di balik pernikahan Soekarno dengan istri pertama yang bernama Utari, yang notabene adalah putri dari Hoso Cokroaminoto, yaitu ketika si Modin meminta Soekarno melepas jas dan memakai pakaian Jawa gitu ya. Sorjan kali zaman dulu gitu ya. Enggak. Dia harus pakai jas, pakai dasi gitu, kayak orang Eropa. Iya. Tinggal pilih. Saya pakai begini atau nggak usah nikah katanya. Gitu. Contoh kasih pilihan gitu orang. Ini bukan soal sikap dia benar apa salah, tapi dalam hal berprinsip dia seperti itu. Ya hanya mengalah juga. Dinikahkan dalam pakaian barat gitu ya, dia formal gitu ya. Itu istri yang pertama. Nah kemudian dia lulus dari HBS, dia sekolah ke Bandung. Yang ngantar ke Bandung bukan bapaknya lagi, tapi Cokro. Ayah mertuanya. Dia punya teman namanya Sanusi di Bandung. Ya, itu orang Sarekat Islam juga. Sanusi punya istri Inggit Garnasih, gitu loh. Titip lah ini Pak Sanusi. Jadi dia tinggal di situ. Di Bandung. Tinggal di situ. Nah, tinggal di situ ya tumbuhlah benih-benih cinta antara Inggit yang ya maaf kata sejarah tuh menyebutkan bahwa Sanusi itu gemar keluar malam, bahkan mungkin selalu pulang dini hari, main sesuatu yang menurut saya kalau sekarang mungkin bisa juga di judi ya, bisa jadi ya. Ya intinya seperti itu. Jadi sementara ada Soekarno, pemuda ya, penuh semangat, vitalitas, ganteng pula orangnya kan, gitu loh. Dan Inggit dimanapun Soekarno berpidato itu selalu hadir sama Sanusi. Gitu. Jadi sebagai orang Sarekat Islam, Sanusi maupun Inggit tahu juga bahwa Soekarno itu dalam beberapa kesempatan mewakili Cokro untuk berpidato di mana-mana gitu. Jadi mereka sudah mengagumi lah. Jadi baik Sanusi maupun Inggit sudah artinya mengagumi. Keluarga Sarekat Islam lah istilahnya udah keluarga besar betul. SI gitu ya. Iya. Dan itulah benih-benih cinta akhirnya terjadi dan mereka betul-betul ada satu fase di mana bahwa ini tidak benar. Kemudian si Soekarno membawa serta Utari dari Surabaya ke Bandung.
Tapi ya namanya anak-anak. Anak-anak ya. Jadi tidak ada istilahnya kewajiban seperti melayani suami. Enggak. Dia masih mencari teman sebaya, entah main kelereng, entah main apa gitu loh. Masih anak-anak. Oh, masih Berarti itu Utari Masih- usia berapa ya, Pak? Ya mungkin masih belasan juga. Masih belasan gitu. juga ya? Masih belasan. Paling 10 atau 11 tahun kali Mas ya? Enggak lebih Enggak, juga. lebih juga ya? Ini udah 13-14 juga. 14 lah, ya. ya. Seperti itu. Masih remaja, masih kanak-kanakan sifatnya. Nah, sementara ikatan cinta itu antara Soekarno dengan Inggit sudah nggak terbendung lah kasarnya. Jadi sampai suatu hari mereka bersepakat. Ya sudah, kita menikah biar saya ngomong sama Sanusi, kata Soekarno. Inggit bilang, jangan. Kamu urus Utari dengan Pak Cokro, saya urus dengan Sanusi. Sanusi. Gitu, Oke. pembagiannya. Masing-masing ya pembagiannya. Ya, akhirnya ya betul. Utari dibawa pulang ke Surabaya, diserahkan kembali kepada bapaknya. Pak, anak tak kembalikan, aku mau nikah sama Inggit. Ini nggak tak apa-apain gitu. Lebih seperti itulah. Iya, iya. Lepas dari kecewa atau enggak, tapi mereka enggak. Mereka udah kekerabatannya sangat kental. Karena pada ada satu periode di mana ketika Cokro di penjara, itu Soekarno sedang kuliah di THS, yang sekarang ITB. ITB. Dia pulang ke Surabaya, dia tinggalkan kampus. Dia pamit sama Profesor Klopper. Prof, saya keluar, saya mau membantu keluarga di Surabaya. Oh, yang Dia jadi pulang ini ya. clerk Clerk di stasiun kereta api. Iya, Nah, dia untung cuma 7 bulan. Tapi ketika itu kan nggak ada yang tahu. Nggak tahu, Ini Cokro di penjara berapa tahun gitu loh. Iya. Artinya sejarah bisa berubah kalau Cokro dihukum misalnya 6 tahun. 6 tahun. Ancaman maksimalnya. Maksimal. Iya, iya, iya. Ya betul-betul nggak sekolah. Soekarno. Ini betul-betul ditanggung jawab. Tanggung jawab, iya, iya, iya. Udah iya. keluarga istrinya kan. Iya, Istri iya. loh, Utari Iya, kan. iya, iya. Dia menafkahi itu. Ada lagi Anwar sama Arsono, adiknya Utari, masih sekolah. Dan ketika itu kalau namanya orang tua di penjara, anaknya nggak boleh sekolah. Akhirnya Soekarno juga berperan sebagai kepala rumah tangga, mencarikan nafkah, dan mengajari Harsono dan Anwar, anaknya Cokro, untuk supaya nggak ketinggalan sekolah gitu loh. Nah, untung cuma 7 bulan. Ya, selesai Cokro keluar penjara, ya dia balik ke Bandung, yang notabene ya kembali ke Inggit. Iya, Ya udah selesai, karena Inggit juga sudah ngomong ke Sanusi. Nah, cuma dibilang jangan kau sia-siakan Inggit gitu. Oh. Itu aja gitu. Nah, artinya ya mereka menikah dengan Inggit waktu itu. Dan itu ada surat nikahnya di Museum Inggit di Bandung. Saya baca itu terharu karena memang buat saya Inggit itu wanita yang sangat didambakan oleh seorang Soekarno, menurut saya. Iya, iya. Nah, kalaupun dia punya kelemahan, dia tuh katakanlah mandul. Dia tidak bisa memberi keturunan kepada Soekarno. Iya, iya. Itu yang membuat dia, Soekarno kemudian menikahi Fatmawati waktu itu. dibuang di Bengkulu. Iya. Tapi ketika dia dibuang ND, 34 sampai 38 dibuang ke ND, itu Inggit ikut. Mertuanya ikut, Ibu Amsi. Saya meninggal di sana. Saya udah pernah ke makamnya, Bu Amsi di ND. Nah, meninggal di sana. Sampai ke Bengkulu. Ada filmnya juga kan? Ada filmnya juga. Ketika Bung di ND. Ya. Saya terlibat Beliau di produsernya film nih. Saya terlibat di film itu. Dan habis itu 38 sampai 42 dipindah ke Bengkulu. Inilah ada bapak-bapak Muhammadiyah menitipkan Din anak Salam ya? gadisnya. Din Salam ya? Ya, Din. Menitipkan anak gadisnya bernama Fatimah. Fatimah. Gitu loh. Ini yang kemudian diganti nama jadi Fatmawati. Fatmawati. Seperti itu. Nah, disitulah dia mulai senang. Ternyata, ya ini kan buat saya yang namanya kematian jodoh rezeki tangan Tuhan, ya ini karena kebetulan Fatmawati ya sukanya sama yang lebih umur gitu. Kan gitu kan? Kalau kita bayangkan loh ya. Iya. Dia kan seusia sama Ratna Juwami anak angkatnya gitu kan. Masih cukup jauh gapnya gitu. Tapi dia suka karena terbukti ketika jalan-jalan di Pantai Panjang di Bengkulu udah diajak ngobrol, itu suka tipe laki-laki seperti apa, dia menyebutkan ciri-ciri mengarah ke Soekarno. Nah, pengen punya anak berapa? Pengen punya anak banyak. Soekarno juga pengen punya anak banyak. Jadi udah kayak ada kecocokan lah. Iya. Tapi satu hal yang saya katakan bahwa kenapa Inggit adalah wanita yang sangat dimuliakan oleh Soekarno. Karena ketika terjadi perang di dalam rumah tangga antara Soekarno dengan Inggit. Ini sih kalau ceritanya betul-betul lemparan piring gitu loh. Betul-betul. Ya kan? Bayang kan? Iya. Nah, itu Soekarno mengatakan, oke, kalau Inggit nggak setuju, carikan wanita lain. Karena dia hanya butuh untuk ada keturunan. Gitu loh. Jadi, berarti Inggit kesimpulan saya kan. Tapi akhirnya ya
tetap Tuhan menakdirkan dia beristrikan si Fatmawati. Nah, disitulah Inggit minta diceraikan baik-baik ya. Nah, itu awal-awal kita sebelum merdeka ya 43, 44 itu proses perceraiannya. Gitu, setelah kembali dari Bengkulu. Gitu. Ya setelah itu udah banyak lah. Kalau kita ngomong ada 9, nanti jangan kaget Teguh Binsar dengan cerita, wah bukan cuma 9, ada 10, ada 11, 12. Gitu. Karena masih banyak fakta yang belum. Banyak versi juga. Ada pertanyaan nggak? Tapi saya mau nanya nih. Ya, tapi kebenarannya benar nggak nih Pak Roso bahwa Pak Karno ini katanya tetesan Sunan Kalijaga ini? Kalau menurut para kiai atau para ulama gitu-gitu benar nggak tuh keputusannya? Saya nggak bisa menjawab itu, karena itu pertama kalau kita ngomong saintifik harus tes DNA kan, paling simpel itu, paling simpel datang ke makam Sultan Gunung Jati, ambil DNA-nya sama Sunan Kalijaga. Ya, ambil DNA-nya, cocokkan sama di makam Soekarno di Blitar. Itu secara genetik. Tapi versi-versi begitu kan sangat banyak. Betul. Pusing saya, karena sebenarnya bukan cuma itu. Nanti Anda akan mendengar cerita bahwa dia keturunan dari Brawijaya. Iya, betul. Ada kan? Ada juga. Seperti itu. Jadi kalau itu walau alam, itu harus saya harus bicaranya itu kan soal saintifik, namanya garis. Garis ya. Apalagi memang kayak begini, orang mencoba menalar, dia memang anak dari Sunan, anak raja. Semua bukan dari permaisuri. Iya. Katakanlah kayak di Bonegoro lah, di Jogja kan gitu. Sehingga tidak ada dalam silsilah. Katakanlah. Itu kan versi pembenar menurut saya. Tapi apakah itu benar? Walau alam. Belum diuji lagi. Enggak. Mesti dites DNA juga gitu loh. Itu kalau ngomong bicara saintifik sekarang, itu kan bicara sama anak muda yang nggak bisa semata-mata kita cekoki bahwa Soekarno anak Brawijaya loh, itu keturunan Brawijaya, ini Sunan Kalijaga, nggak bisa begitu sekarang gitu. Kita jangan terpaku pada itu aja. Kita pelajari sosok Soekarno. Memang itu sosok yang sebenarnya wajib kita pelajari. Ada nilai-nilai yang bisa kita teladani sangat lah. Banyak, Iya, sangat betul, banyak, betul. sangat banyak. Nah Pak Roso, tadi kan di awal nih sebelum Pak Roso datang, Candu ini sempat ngomong soal emas Bung Karno, Nah, dari sisi sejarah sebenarnya ada nggak sih beneran emas Bung Karno nih yang dicari-cari banyak orang gitu? Nah, jadi begini, Cang, hentikan itu. Karena begini, saya dalam mengarungi belantara Soekarno ketemu dengan 3 orang yang semuanya concern dengan harta karun Soekarno dan tiga-tiganya berakhir stres. Anda hati-hati, belum nyari udah stres dia. Bisa konotasinya gila, gitu loh. Bisa kemudian habis hartanya. Jadi sebenarnya lebih kepada begini, itu kan kayak misalnya dokumen-dokumen Hilton segala macam itu kan. Cuma dokumen itu sendiri kan kadang-kadang ada yang meragukan. Ini Soekarno nggak begini tarikan tanda tangannya. Ini udah susah. Gitu. Udah susah dibuktikan gitu ya. Tapi bahwa awal Republik berdiri negara disumbang emas oleh raja-raja Jawa, Aceh segala macam itu benar. Benar ya. Disumbang ya. Itu benar. Gitu. Termasuk Raja Jogja yang nyumbang berapa? Raja Jogja sampai berapa bulan gajinya itu dari Sultan Jogja. Yang untuk kemerdekaan itu kan Mas ya. Untuk membangun. Iya. Nah, bahkan gaji pemerintahan Indonesia pertama itu Sultan Jogja. Untuk gaji presiden, gaji menteri. Iya. Tapi mau nanya Sarina. Ya, saya tertarik soal Sarina nih, Pak Roso. Jadi Soekarno kan membangun gedung Sarina itu sebagai stimulus ya, stimulus untuk pembangunan gedung-gedung di Indonesia waktu itu gitu kan. Nah, sementara Sarina ini sendiri kan pengasuh ya waktu itu. Seberapa kuat sih pengaruhnya Sarina terhadap kepada Soekarno? Iya. Jadi ini ada menarik ya, karena saya ziarah ke makamnya Sarina. Itu ada orang yang kemudian berbisik kepada saya, Mas Roso percaya kalau Sarina pembantunya gitu. Loh, ya bukannya pembantunya. Lebih lah. Coba lihat foto-fotonya. Kalau pembantu masa fotonya bareng. Kata itu kan nggak mungkin pembantu duduk sama majikan. Apalagi zaman itu. Jadi, tapi tunggu dulu, kalau faktanya hanya dari foto agak susah juga. Kan gitu kan? Itu masalahnya. Cuma memang Sarina itu perempuan yang istimewa buat Soekarno ya. Jadi sekali lagi kalau kita berasumsi siapa sosok Sarina, benarkah dia seorang pembantu atau lebih dari sekedar itu?
Nah kalau bisa sekedar itu, misalnya apa iya dia ibunya Soekarno? Nah, Bisa gitu. itu. Kan itu pertanyaannya kan? Iya, Nah, iya, iya. Cuma kan Soekarno nggak pernah mengaku itu. Iya, iya, iya. Kita catat itu aja. Bahwa bapaknya Sukeni, ibunya Ida Ayu. Ida Ayu. Selesai. Gitu. Nah. Jadi itu kita serahkan aja kepada sejarah. Sejarah ya. Kalau itu benar, pasti akan terkuak kebenarannya. Kalau itu salah, ya akan tertutup selamanya. Itu kepercayaan saya. Nah, Iya. kenapa dia begitu istimewa? Ya selama muda, catatan yang banyak membekas di perasaan Soekarno itu memang terhadap Sarinah. Iya. Bekas yang mendalam antara dia dengan ibunya adalah ketika lahir istilah dia dinamakan Putra Sang Fajar. Karena dia bangun pagi-pagi masih umur 5-6 tahun, ibunya udah duduk di beranda, dia datang ke ibunya, menggelendot manja, dipangku sama ibunya, ditunjukkan kamu lahir saat matahari terbit. Engkau adalah putra sang fajar. Dalam mitos, anak yang lahir pada saat fajar merekah sudah ditentukan takdirnya. Kamu akan memimpin bangsamu. Ini dia membekas di Soekarno. Dan itu ibunya, Ibu Ida. Itu ya? Ibu Ida Ayu. Ida Ayu, ya. Nah, sementara pada bagian lain dia menceritakan bahwa humanisme yang dia dapatkan dari Sarinah. Oke. Jadi ketika dia ketapel burung, bawa burung ke rumah, disabetin pantatnya sama bapaknya. Itulah ada namanya ahimsa. Jadi kalau kamu nggak mau menyakiti, jangan disakiti, atau sebaliknya gitu ya. Jadi even burung pun dia nggak boleh gitu loh. Nah, dia selalu mengadunya ke Sarinah, bahkan dikeloni sama Sarinah, terus sama-sama. Itu yang mengajarkan tentang budi pekerti. Jadi itu banyak disebut-sebut. Sehingga kenapa lantas kemudian nama Sarinah diabadikan? Setidaknya ada 2 monumen. Yang pertama adalah Gedung Sarinah di Jalan Tamrin. Itu dia bangun, waktu itu gedung yang sangat megah loh itu. Sebagai sebuah showcase untuk potensi kekayaan alam Indonesia. Itu tujuannya. Gitu. Jadi kalau orang luar datang ke Indonesia pengen lihat Indonesia punya apa saja di situ di Sarinah. Betul. Makanya kalau nggak salah sampai tahun sekian di lantai berapa itu masih kerajinan semua. Iya, betul. Sekarang kan gitu. balik lagi tuh. Gitu ya masih ya? Iya, sekarang balik. Bagus. Itu tujuannya seperti itu waktu itu. Nah, monumen kedua adalah buku. Jadi Soekarno kan dalam rangka meningkatkan peran serta wanita perempuan, dia bikin buku namanya Sarinah. Dia kemana-mana itu berceramah tentang pentingnya, dan dimulai dari sebuah cerita bahwa di saat dia dibuang ke Bengkulu, dia bertamu ke rumah sahabatnya, dia ngintip ada kaki perempuan di balik tirai. Nah, dia langsung menyimpulkan, ya itulah perempuan Indonesia pada saat itu. Nggak boleh muncul ke permukaan. Dia adalah konco wingking, orang Jawa mengatakannya. Ya cukup di belakang saja. Urusan kamu adalah dapur sama ngurus anak. Itu yang dilihat. Tapi dari pengalaman tadi bahwa dia bertamu, ini ada korden bergerak-gerak, di baliknya ada kaki wanita yang kemudian ditangkap oleh Soekarno sebagai itulah prototipe wanita Indonesia. Nah, dia akan dobrak itu. Sehingga sebenarnya tidak hanya R.A. Kartini emansipasi, tapi juga pelajaran Sarinah Soekarno yang membuat wanita Indonesia menjadi semaju sekarang sebenarnya gitu loh. Itu 2 monumen. Kenapa nama Sarinah demikian dipakai? Nah, kalau saya menafikan Sarinah sebagai orang yang punya hubungan biologis katakanlah, karena menurut saya nama Sarinah itu cukup seksi loh, ya kan? Eye catching juga loh, ya kan? Dan Soekarno punya tes tentang itu. Jadi bisa juga sekadar itu aja. Ada pada Ida Ayu Nyoman Res Ribbon kepanjangan dari Sarinah aja. Ya kan? Simpel ya. Itu wanita. Secara brandingnya juga Indonesia banget gitu. Iya, gitu. Betul. Ya Pak Roso, ini kan kalau di Cafe Puisi ini selalu ada puisi. Tadi Pak Roso banyak menjelaskan tentang Bung Karno lewat fakta sejarah dan pemikiran Pak Roso. Kalau Baki lewat puisi. Mantap. Boleh Ki? Ayo. Oke, lanjut. Silakan. Diminum dulu kopinya, diminum dulu. Siap. Bung Karno. Banyak yang percaya Bung Karno masih ada. Hidup bersama kita. Terkadang muncul di saat tak terduga. Ada juga yang percaya Bung Karno
telah tiada. Hanya kenangan dan jasa-jasanya. Para pecinta dan bukan para pecinta memang punya mata yang berbeda untuk melihat sosoknya. Tapi mari kita lihat dengan kacamata logika, fakta-fakta yang tak bisa diingkari. Bung Karno telah mengajarkan kita untuk berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Sebab ternyata hingga kini kita belum bisa mandiri. Bung Karno mengajarkan kita agar bangsa Indonesia bisa berdiri tegak, sejajar dengan bangsa-bangsa lain, dengan Amerika, dengan Rusia, dengan Cina. Tapi kita sendiri yang merasa belum sejajar dengan mereka. Makanya jangan ukur kemajuan dengan ekonomi semata, tapi coba lihat siapakah anak bangsa yang menang di percaturan dunia dalam hal ilmu pengetahuan dan agama. Kita punya organisasi dengan anggota yang paling besar jumlahnya di dunia. Bung Karno, manusia pilihan. Bersyukurlah kita punya Bung Karno. Memang ada nada berbeda tentang Bung Karno. Tapi Bung Karno tetap manusia yang berjiwa besar. Terima kasih. Sebenarnya terus terang aja malu baca Bung Karno. Bung Karno itu samudra besar. Sementara kita nggak punya kemampuan untuk melukiskan lebih lebih tepat ya. Paling kita hanya kerang lah. Tapi minimal itu sebagai bukti hormat kita ya. Iya, intinya itu. Bukan hormat lah, cinta. Karena beliau bapak bangsa kita, ya kita harus hormat. Kita nggak boleh meninggalkan sejarah. Beliau leluhur kita, ya kan, mengajarkan budi pekerti yang baik, dan apalagi juga, kesana-kesananya kan banyak nilai-nilai yang. Tapi kalau misalnya menuntut kesempurnaan ya nggak ada. Benar. Tetap Bung Karno manusia biasa. Manusia yang sempurna ya hanya Nabi, udah titik itu yang maksum. Dan Bung Karno juga mengakui sendiri bahwa dalam sebuah pidatonya di Maulid Nabi ya, Soekarno orang biasa, tapi Nabi Muhammad gitu kan. Dia manusia yang tanpa salah, ya kan? Ya, dalam sebuah pidatonya kan. Tapi banyak sisi positif, banyak hal positif yang harus kita teladani. Nah, kita ambil yang positifnya dari tokoh manapun. Baik, sahabat Cafe Puisi, terima kasih sudah menyimak obrolan kami dengan Pak Roso, Mbak Ki, Cang Doni, dan saya Bongsor. Mohon undur diri, jangan lupa dukung terus kami dengan subscribe dan juga like nih sosmed kita, Instagram, TikTok dan segala macam ada di sini, gitu kan. Kita akan jumpa lagi dengan narasumber yang lain pastinya, dan juga dengan kopi-kopi yang bikin happy pastinya gitu ya. Ya, Cang Doni mau ditutup? Oke, lanjut. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.